Perkenalkan, saya Dayu. Di video ini kita akan belajar bersama tentang natura dan atau kenikmatan dalam pajak penghasilan. Di video ini kita akan belajar tentang 1. Definisi natura. 2. Bentuk-bentuk natura. 3. Pengecualian natura. 4. Perhitungan pajak dengan natura. Sebelum memulai pembahasan tentang natura, yuk kita ingat lagi pengertian sebelumnya tentang penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam konteks pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan non-objek pajak. Salah satu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan wajib pajak pribadi adalah natura. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 03 PJ 23 tahun 1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura, definisi natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan atau karyawati dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Contoh natura misalnya adalah pemberian paket sembako, rumah dinas, mobil atau motor dinas, fasilitas pendidikan, dan asuransi kesehatan. Contoh kasus natura misalnya, PTA memberikan fasilitas berupa kepemilikan mobil untuk karyawannya karena mobil tersebut berkaitan dengan pekerjaan atau tugas atau jabatan karyawan tersebut. Sementara itu, jika misalnya PTB menyelenggarakan sayembara berhadiah dan salah satu karyawannya berhasil mendapatkan hadiah utama berupa mobil, maka mobil tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam natura karena perolehan mobil tersebut tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan karyawan, melainkan diperoleh dari suatu kegiatan. Pada dasarnya, setiap natura yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja yang merupakan wajib pajak dikategorikan dalam penghasilan non-objek pajak. Tetapi, akan berbeda kasusnya jika hal-hal yang termasuk natura seperti yang telah dicontohkan sebelumnya diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja yang tidak termasuk wajib pajak. Misalnya, kantor kedutaan besar negara asing di Indonesia atau perusahaan yang berkantor di luar negeri. Contohnya, kantor kedutaan negara X memberikan THR kepada karyawan yang merupakan staf lokal. Maka, THR tersebut bukanlah merupakan natura bagi staf lokal tersebut dan harus dimasukkan ke dalam perhitungan pajak penghasilan tahunannya karena pemberi kerja bukanlah wajib pajak. Pengecualian kedua adalah jika pemberi kerja merupakan kategori perusahaan yang dikenai PPh final seperti perusahaan konstruksi atau real estate, maka pemberian THR juga tidak dapat digolongkan sebagai natura yang termasuk non-objek pajak. Kondisi pengecualian ketiga adalah jika pemberi kerja merupakan wajib pajak dengan norma perhitungan khusus atau sering disebut dim profit. Misalnya perusahaan pelayaran luar negeri, maka otomatis natura yang diterima akan digolongkan sebagai objek pajak.
Untuk lebih memberikan gambaran tentang pengecualian Natura ini, mari kita simak contoh soal berikut ini. Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Jepri adalah sebesar Rp1.455.600. Sekarang jelaskan apa Natura itu dan bagaimana pengecualian dan perhitungannya. Sampai ketemu lagi ya di seri belajar pajak bersama Dayu. Bye-bye.